Selamat siang Bu Muti dan Pak Iwan. Saya Elok Ensa Anindita 129-23083. Saya Amanda Bagistia 129-23091. Saya Dian Puta 129-23077. Di video kali ini kami akan membahas terkait tentang dinamika oceanografi, yaitu suhu permukaan air laut, batimetri, dan juga upwelling yang berada di Teluk Bone dan Laut Flores. Perairan Indonesia Timur dikenal memiliki dinamika oceanografi yang kompleks. Pada video ini, kami akan menjelaskan karakteristik oceanografi Teluk Bone dan Laut Flores berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terkait batimetri, suhu permukaan laut, serta proses upwelling. Teluk Bone dan Laut Flores merupakan wilayah perairan dengan morfologi dasar laut yang bervariasi, mulai dari daerah dangkal hingga cekungan yang sangat dalam. Kondisi ini ditambah dengan pengaruh angin muson Asia Australia yang membentuk pola arus, variasi suhu permukaan, serta proses vertikal yang penting bagi dinamika perairan. Untuk memahami karakter wilayah ini, diperlukan kajian mengenai batimetri, pola suhu permukaan laut musiman, dan mekanisme upwelling. Ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah Teluk Bone dan Laut Flores. Nah, dua lokasi kajian tersebut memiliki batimetri yang cekungannya cenderung ke dalam. Hal ini membuat massa air yang berada di permukaan air laut dan yang berada di bawah laut itu akan mengalami pertukaran yang lebih masif. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar peta batimetri di sini. Nah, karena batimetrinya di sini memiliki kedalaman yang berbeda-beda pula, maka di sini juga menjadi faktor bagaimana variasi dari batimetri tersebut itu akan mempengaruhi pola arus dan arah arus yang terjadi di permukaan air laut. Nah, untuk pola arus dan arah arus lautnya itu cenderung ke condong ganda yang bisa dilihat dari grafik di sini. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi bagaimana dinamika oceanografi akan berfluktuasi. Elok, kamu tahu nggak sih suhu permukaan laut di Teluk Bone dan Laut Flores? Oh, aku tahu. Sini aku jelasin ya. Jadi, suhu permukaan laut di Teluk Bone dan Laut Flores itu mengalami perubahan karena pola musimannya. Jadi, saat musim barat itu, suhu permukaan air laut di kedua lokasi tersebut akan mengalami kenaikan suhu karena faktor radiasi dan juga kondisi atmosfer yang terbilang normal. Lalu yang kedua, pada musim timur, suhu permukaan air laut itu cenderung lebih rendah atau bisa dibilang lebih dingin karena pengaruhnya itu adalah hembusan angin tenggara yang membuat massa permukaan air laut yang berada di atas itu akan terdorong menjauhi pantai. Dari penjelasan aku ini bisa dilihat visualisasinya dari citra satelit berikut ini yang diolah dari data yang mereka dapatkan secara in situ. Nah, setelah kita tahu gimana suhu permukaan laut di Teluk Bone dan juga Laut Flores, kira-kira gimana ya upwelling di Teluk Bone juga Laut Flores? Nah, terus untuk upwelling di Teluk Bone dan Laut Flores, tahu nggak sih gimana? Jadi, pada musim timur, hembusan angin di wilayah Teluk Bone dan Laut Flores itu memicu upwelling di selatan Teluk Bone dan Laut Flores loh. Nah, jadi arus ini terdorong ke arah laut sehingga menimbulkan naiknya massa air laut dari bawah ke permukaan. Nah, massa ini itu memiliki suhu yang rendah dan juga memiliki nutrien banyak sehingga meningkatkan kesuburan perairan. Nah, bisa dilihat ini ada identitas gambar dari upwelling ini. Jadi pada kesimpulannya, dinamika perairan Teluk Bone dan Laut Flores merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor fisik. Yang pertama, pada
batimetri itu mengatur pola arus dan memungkinkan terjadinya pergerakan massa air secara vertikal. Dan pengaruh muson, angin muson itu akan mengatur pergerakan massa air permukaan. Sementara variasi suhu permukaan laut akan menjadi cerminan respon laut terhadap perubahan atmosfer. Nah, upwelling sendiri menjadi mekanisme penting yang menghubungkan pengaruh muson dengan kondisi termal dan biologis perairan, sehingga bisa membentuk dinamika oceanografi pada wilayah ini. Demikian penjelasan mengenai dinamika oceanografi di Teluk Bone dan Laut Flores. Terima kasih sudah menyaksikan.